Dea Anggriani, ibu dari anak berusia 5 tahun, nyaris kehilangan sang buah hati. Konon, akibat gangguan dari makhluk tak kasat mata. Bagaimana kisah lengkapnya? Di segmen On The Spot Reveal bersama Melanie Ricardo yang akan menceritakan secara langsung bagaimana perjuangannya hingga sang putri akhirnya bisa sehat seperti sedia kala. Pemirsa, kembali lagi di On The Spot Reveal bersama dengan saya Melanie Ricardo. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang punya cerita. Banyak orang yang mungkin bisa berkata percaya nggak percaya bahwa anak terkasih dari narasumber saya ini, konon kabarnya jiwanya atau sukmanya pernah dibawa cukup jauh dan cukup lama oleh makhluk astral berbulu dan cukup besar. Benar, hoaks, atau sungguh betul-betul terjadi? Mbak Dea, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Jadi putrinya yang kita dengar kabarnya, sukmanya pernah dibawa oleh makhluk astral yang bentuknya besar dan hitam, berbulu, betul ya? Betul, Kak. Jadi kejadian ini terjadi berapa tahun yang lalu? Maret 2024. Tahun lalu? Tahun lalu, iya. Oke. Berapa usianya Naura saat itu? Masih 5 tahun usianya saat itu. Masih 5 Iya. tahun? Jadi apa yang terjadi? Apakah ini terjadi di rumah kalian atau di tempat lain? Kita nginap di suatu villa di daerah Cisarua, Bogor. Kalau kita lihat, villanya itu sama sekali nggak serem sama sekali, Kak. Oke-oke aja? Oke-oke aja. Iya, Jadi iya. pas kita masuk ke villanya itu, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang indah, Kak. Oke, iya. Itu jadi dikelilingin gunung gitu, Kak. Artinya bukan villa yang angker dan ibaratnya betul-betul kayak udah nggak berhuni gitu, enggak ya? Enggak, tiba-tiba nih ada ipar aku ngetok kamar aku. Dia ketok, Kak Dea, kata dia gitu. Aku boleh nggak tidur di sini? Dia bilang gitu. Terus aku nggak mikir apa-apa kan, Kak. Yeah. Ya udah deh, tidur aja. Tahu juga kasurnya masih lega kan. Bapak-bapak ini nggak ada di kamar kita kan. Akhirnya tidur. Nah, sebenarnya aku curiga sih, Kak, karena saat malam itu si adik ipar aku ini bukan yang numpang tidur membawa diri aja, dia membawa semua barang-barangnya Pindahan deh ya? ke kamar aku. Oke, iya. Udah. Nah, tapi dia nggak cerita apa-apa Iya. saat itu. Sampailah akhirnya besok paginya lagi, kita masih ngelanjutin sampai check out jam 12 itu masih biasa aja, Kak, nggak ada kejadian apapun. Jadi cuma semalam nginepnya? Semalam aja. Oke. Semalam aja. Nggak ada kejadian horor apapun yang kita alami itu nggak ada sama sekali. Si Denia baru cerita, Kak, tahu nggak kenapa adek semalam pindah ke kamar kakak? Dia bilang gitu. Loh, kenapa? Aku bilang gitu. Caca ngeliat cewek di balik jendela. Caca itu anaknya itu masih umur setahun saat itu, setahun 9 bulan kalau nggak salah ya, Kak. Ngomongnya belum jelas tapi dia melihat sosok di balik jendela. Mama cewek seram, dia bilang gitu. Akhirnya si Denia nggak memberanikan diri lagi, nggak nengok lagi, langsung membawa barang-barangnya pindah ke kamar aku. Sepulang dari villa, kejadian janggal mulai terasa. Satu persatu anak kecil yang ikut ke villa tersebut jatuh sakit, demam tinggi, namun semua masih berpikiran positif kalau memang sakit karena kecapean. Tapi berbeda dengan yang dialami Naura. Si Naura itu sakit, panas, demam. Aku cek itu sampai 40 suhunya. Wow. Itu panas banget, Kak. Tinggi banget. Itu, iya. Tinggi banget. Tapi nggak kejang? Nggak kejang. Oke. Itu masih panas aja, Kak. Terus aku langsung coba. Si Naura ini dari bayi cuma cocok satu obat penurun demam. Aku kasih obat itu, aku tidurin. Setelah bangun, harusnya kan panasnya turun ya, Kak. Aku cek lagi, panasnya nggak turun, masih stay di 39. Masih panas kan. Aku masih coba kayak tradisional lah, Kak. Masih pakai pohon jarak, masih diborehin bawang merah, masih tradisional, Kak, saat itu. Sampai akhirnya besoknya lagi kita kasih lagi nih, Kak. Kan itu saat Sabtu ya, Kak, sakitnya. Di hari Minggu, aku terus, Kak, nggak putus obat itu. Aku terus kasih, kok nih anak nggak turun-turun juga? Turun-turun juga. Aku coba bawa ke rumah sakit di daerah Jagakarsa. Setelah diambil darahnya, kita tunggu. Hasilnya keluar nih, Kak. Ternyata hasilnya itu semuanya bagus. Nggak ada terdeteksi virus, bakteri. Jadi untuk dirawat pun nggak bisa. Sampai akhirnya aku pindah rumah sakit, Kak. Aku pindah rumah sakit. Masuk ke UGD, langsung ditangani lagi, Kak. Terus langsung diinfus di Naura. Di sana langsung diinfus.
Sampai akhirnya si perawat pun ini bingung Kak. Udah sampai dicek lab lagi di rumah sakit yang ini, itu sama hasilnya bagus. Sampai akhirnya ini hasilnya bagus, tapi kok anaknya sampai drop kayak gini gitu kan. Udah nggak mau makan, udah nggak mau minum. Sampai perawatnya ini bilang, kalau sampai nanti siang anak ini tetap nggak bangun, mau nggak mau selang akan masuk untuk makanan dia gitu. Aku mikirnya kan anak 5 tahun nih dimasukin selang, ditusukin badannya. Pasti ada yang infeksi entah tenggorokan, entah lambungnya gitu kan. Jadi aku merasa titik hancur hidup aku tuh di bulan Maret gitu kayak. Wow. Kayak ngerasa gagal jadi orang tua. Salah apa sih gitu, kok sampai anak gue kok sakitnya kayak gini gitu kan. Aku lagi nangis gitu sama mama. Ada satpam rumah sakit yang memang aku ngeh dia tuh mondar-mandir Kak, di kan tiduran gitu ya. Dia mondar-mandir di bawah bednya Naura. Mungkin dia mau negor, gak enak kali ya Kak. Sampai akhirnya dia bilang, "Selamat siang Ibu," gitu. "Kenapa nangis? Ada yang bisa saya bantu?" Aku tuh nggak ngerespon satpam ini. Saking lagi fokus sama nih anak ya? Iya, aku nggak fokus ke satpam ini. Terus anaknya kenapa? Aku tetap nggak ngerespon satpam ini. Aku cuman bangunin aja gitu, kak bangun Kak gitu. Nanti kita main lagi gitu. Maafin mama gitu. Mungkin kan emang semenjak ada adiknya kan Kak kebagi 2 ya Kak. Ya, karena kamu ngurus baby ya. Kan adiknya dia sama aku full. Mau nggak mau aku bagi waktu aku sama adiknya kan. Aku minta maaf sama dia. Ayo Kak bangun, nanti kita main lagi gitu kan. Terus tetap nggak bangun Kak. Sampai akhirnya si Pak Kosim bilang, saya izin megang anaknya boleh Bu, katanya si satpam ini gitu kan. Aku tetap nggak ngerespon apapun Kak. Aku nggak ngerespon Kak, aku cuma nangis saat itu. Mama bilang, silakan Pak, kata Mama gitu. Pas dipegang kepalanya, si Pak Kosim ini bilang, "Ibu dari mana?" Saya melihat banyak pohon besar. Ada sosok besar, "Ibu dari mana?" kata gitu. Aku tetap nggak notice dia. Aku tetap cuma ngeliatin anak aku, "Ayo bangun, nanti mau dimasukin selang, bangun," gitu kan. Sampai akhirnya si satpam ini izin megang kepala anak aku. Terus dipegang lah nih kepalanya anak si Naura. Kan Naura kan tidur gini ya Kak, kan dipangku. Segini kan tangannya. Aku mangkuk sambil gini. Dipegang. Pas sampai di dadanya, Naura tuh gini. Buka mata. Dia diem dulu Kak. Sampai kayak Pak Kosim sampai ke kaki. Dia bilang, "Botol mana botol?" Dia bilang gitu. "Bu cari botol," dia bilang gitu. Dia masukin sesuatu ke botol. Terus Naura cuma bilang, dia nggak bisa ngomong Kak. Dibangun itu dia nggak bisa ngomong. Di mana? Dia nanya aku di mana. Lapar. Cuma ngomongnya nggak kayak gini. Dia dibikin nggak bisa ngomong. Astaga, kasihan ya. Pas bangun, dia makan Kak. Makan banyak banget Kak. Sebelumnya nggak mau makan sama sekali? Enggak. Ya Allah. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hampir seminggu. Nggak makan? Nggak makan seminggu. Si satpam ini bilang, "Ibu, nanti kalau kita naik ke kamar, saya izin bersihin anak ibu. Anak ibu nggak di sini," dia bilang gitu. "Dia di penjara di sana," dia bilang gitu. Yang ikut itu bukan satu. Ya Allah. Yang ikut itu banyak di badan anak aku. Di badannya Naura itu yang ikut itu banyak. Jadi Naura itu hanya raganya aja Kak. Tapi Nauranya nggak di situ. Nauranya entah kemana, di penjara sama mereka gitu loh Kak, kayak di disandra. Istilah kata tuh kayak disandra di alamnya mereka. Terus sampai akhirnya aku sholat kan Kak. Sholat. Aku minta ampun. Aku minta maaf gitu. Aku minta anak aku disembuhin gitu Kak. Nah pas aku merem saat aku doa itu tuh entah halusinasi aku sampai sekarang juga aku nggak kejawab ya Kak. Pas aku lagi ini ada bayangan dada-dada gitu Kak. Nauranya kayak digendong sosok gede, terus dada-dada ke aku. Setelah tidak sadarkan diri lama, Naura pun jadi tidak mengenali keluarga dekatnya.
tiba-tiba si Naura bilang gini, Mama, muat. Aku mikir ya Kak, Naura tuh liat apa gitu. Tapi sambil dia ngeliat ke sini gitu Kak. Nanti dia ngeliat ke atas. Aku coba berpikir nih Kak, ini anak liat apa ya? Ini anak ngomong apa? Naura liat monyet ya gitu kan. Cuma gitu. Gak bisa ngomong Kak. Monyet gitu. Akhirnya aku WA satpam ini. Minta tolong cepat-cepat ke kamar aku untuk membersihkan anak aku ini. Di jam 11 malam itu, satpam ini masuk Kak ke atas. Terus ditanya lah, Bu, ada kejadian apa hari ini? Kata dia gitu. Terus aku bilang, si Naura Pak bilang monyet, bilang gitu. Kan katanya ya Bu, kalau bulan puasa itu semua dirantai ya. Dia bilang gitu. Nyatanya enggak Bu. Ibu mau lihat nggak? Ternyata Kak, sosok itu terekam di CCTV rumah sakit tersebut. Selama di rumah sakit, Naura tidak mendapat obat-obatan dari dokter karena tidak teridentifikasi mengidap penyakit apa dan hanya diinfus untuk menjaga hidrasi. Diruqyah sama Pak Kosim, alhamdulillah malam itu dia sembuh. Gak sembuh sih Kak, melek dan minta makan lagi. Kan setelah hari Sabtu siang makan, itu udah gak makan, gak minum lagi. Sampai di malam ini, di tanggal 17 ini, malamnya jam 11 malam. Baru dia mau makan lagi setelah diruqyah sama satpam itu. Mulai merespon tuh badannya. Mulai ada reaksi lah gitu. Mulai reaksi. Jadi saat itu juga kan aku nggak kepikiran ya Kak. Jadi pas diruqyah tuh udah nggak tahu Kak berapa botol yang dimasukin. Nggak tahu berapa makhluk yang masuk ke botol itu karena dari kepala sampai kaki dibuang. Terus si satpam ini bilang, Bu ini banyak banget. Ini sekeluarga yang mau Naura, ini sekeluarga besar. Jadi akhirnya intinya yang bikin Naura itu sehat saat itu dan bisa balik lagi normal, ngomong lagi, bertingkah laku seperti Naura dulu, apa? Itu pas malam itu si satpamnya datang ke rumah aku lagi. Dibersihkan total dibersihkan dan lagi. Aku dapat jawaban. Kenapa Yaitu? Naura doang yang sampai akhirnya dibawa sama mereka? Karena kan yang demam banyak nih. Iya. Jadi karena yang 4 orang ini gak bisa melihat dia. Sedangkan Naura ini bisa melihat dia. Jadi si makhluk ini bilang kayak, lu bisa ngeliat gue kan gitu, lu lagi sedih kan gitu, lu ngerasa sendiri. Jadi saat si Naura ini ngerasa sendiri, lagi ngerasa sedih atau marah, si makhluk ini bakal mempengaruhi pikirnya, kalau orang tua lu bikin lu sedih, bikin lu marah, lu sama gue aja, lu ikut sama gue aja gitu. Karena dia itu lagi ngerasa sedih karena ada adiknya. Dia ngerasa kayak left behind gitu ya. Mama tuh sekarang sama adik bayi gitu. Kak. Dan kebetulan dia mata batinnya tuh yang bisa terbuka, bisa melihat gitu. Iya. Jadi makanya kenapa Naura yang dibawa, karena si Naura ini yang punya bisa melihat dia itu cuma Naura doang. Yang 4 ini kayak digodain kan nggak ngerespon apa-apa, orang nggak bisa ngelihat, jadi cuma panas aja. Sedangkan Naura diajak komunikasi, mungkin Naura bisa ngejawab di belakang aku, ngumpet-ngumpet gitu. Jadi setelah kejadian yang di Ruqyah terakhir itu bersih, balik lagi normal tuh Naura? Lama Kak. Jadi takes time juga untuk dia bisa balik lagi. Bisa balik lagi, normal, bisa ngomong lagi, itu belajar Kak. Kata per kata. Lama Kak, dia nggak mau main dulu. Itu lama banget pemulihannya. Jadi prosesnya juga bukan ibarat sehari 2 hari gitu ya. Setelah akhirnya Naura pulih dan pulang dari rumah sakit, ternyata makhluk tersebut masih berusaha mencari Naura. Yang kamu bilang setelah kejadian di Ruqyah itu pun masih ada kejadian lagi yang aneh, itu kejadian apa? Ini aku masih mendem ceritanya dimanapun, aku gak pernah cerita. Sabtu, Minggu, tiba-tiba Senin pagi si satpam ini nelfon aku Kak. Kak Dea gitu, bapak tuh gurunya dia lah ibarat kata, mimpiin Naura nih Kak gitu. Si jelek ini nyari Naura, dia bilang si jelek ini udah mulai bawa pasukan lagi nyari Naura. Aku langsung deg-degan kan gitu.
kok bisa kak, nggak ngerti kak Dea. Pokoknya si bapak bilang baju-bajunya Naura yang dari villa itu tolong dibuang. Nanti saya ke rumah, saya ambil, kita buang kak. Dia bilang gitu. Jadi kan. baju-baju yang dipakai pada saat kalian pergi ke villa itu. Oke. Jadi untuk menghilangkan jejak atau baunya Naura dari makhluk-makhluk itu. Oke. Tapi kalau dari sisi keluarga, apakah misalnya dengan memperkuat kekuatan kalian, keimanannya, misalnya dalam arti sholatnya dikuatkan, Nauranya juga ibaratnya 5 waktu nggak pernah putus untuk bisa ibaratnya membangun kekuatan iman di keluarga kalian, itu dilakuin. Naura sih memang sudah mulai ngaji di umur 4 tahun ya, kak. Ngaji, udah ada misalnya, tiangnya gitu. Sudah ada tiangnya gitu. Jadi untuk itu menjaga terus untuk menjaga dia gitu. Sudah ada tiang seperti itu dikasih di dirinya Naura, udah kita coba ngajiin juga. Dia udah ngaji. Ada trauma nggak pergi misalnya jalan-jalan lagi ke tempat-tempat yang ibaratnya tempat-tempat yang asing gitu? Sedangkan kan namanya keluarga pasti liburan pengen ke sini, ke Jogja, pengen ke Sukabumi, kan pengen ke tempat-tempat yang alam gitu. Tapi ada trauma nggak justru jadi? Ada. Jadi kita menghindari puncak. Kita menghindari traumatik tempat di situ gitu ya. Di puncak ini kita enggak. Jadi kemarin sempat mau staycation lagi, kita cari yang di Jakarta aja. Oke. Apa yang kamu omongin sama Naura? Karena anak ini kan pasti anak kecil pernah mengalami hal yang begitu menakutkan gitu, supaya dia secara psikis ini tidak jadi anak yang ibaratnya gampang takut gitu. Apa yang kamu omongin sebagai ibunya? Sebenarnya Naura ini lupa kak sama kejadian kemarin. Skip sama sekali. Dia lupa kak. Cuman dia pernah ingat gini, Mama aku pernah sakit ya mah. Aku pernah sakit ya mah. Aku diinfus ya mah. Tapi pas aku lagi sakit, banyak orang tahu mah orangnya hitam-hitam gitu. Tapi ada satu mah yang pakai balkon, pakai sarung di kepala. Dia cuma ngomong gitu ke aku sama papahnya. Tapi dia nggak ingat detail. Nggak. Dari kejadian yang begitu luar biasa, tapi intinya kan berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk Naura untuk boleh kembali. Ibaratnya masih panjang hal yang misi dalam hidupnya Naura yang harus dia lakuin. Buktinya dia nggak pergi, masih diberikan kembali kepada kamu, dan hari ini sehat walafiat tuh anak. Sehat, alhamdulillah. Sehat sama sekali. Sehat. Wow. Apa yang kamu pengen sampein ke Naura? Kalau nanti kan sekarang Naura hanya bisa nonton YouTube Kids. Saat dia nanti dewasa 17 tahun, mungkin kan dia akan tahu, akan nonton bahwa dia pernah sukmanya percaya nggak percaya, pernah dibawa, dan dia pernah hampir mungkin nggak punya kesempatan untuk bisa kembali lagi sama kamu sebagai ibunya. Buat kakak gitu, pas kakak sakit, Mama sama Papa tuh udah berusaha yang terbaik gitu. Udah coba pindah rumah sakit, udah coba manggil ustadz, manggil orang pintar gitu. Cuman orang memang tertolongnya sama Pak Kosim gitu, sama rumah sakit kak. Naura jangan pernah ngerasa Mama nggak sayang sama Naura. Itu gak akan pernah terjadi. Mama selalu sayang sama Naura, sama Ade. Gak ada yang Mama bedain kak. Mama sayang sama dua-duanya. Kakak jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Pokoknya Mama sayang banget sama kakak sama Ade. Gak ada yang Mama beda-bedain. Mama sayang dua-duanya. Karena Naura sempat bilang dia kesel karena punya adik, jadi ngerasa mama tuh jadi berubah gitu. Padahal sebetulnya mama bukan berubah, Naura, karena ada adik yang harus diurusin. Mungkin nggak kejadian apa yang terjadi sama Naura, saking mungkin dia, ya nggak tahu ya, ini pas kan banyak kemungkinan di dalam hidupnya. Selain non medis tadi kemungkinannya, memang dia mungkin tertekan secara psikis, dia merasa left behind, tertinggal sendirian, dan kesedihannya itu ternyata terbawa ke alam bawah sadarnya sampai dia sakit. Mungkin nggak? Mungkin kak. Karena kan si bayi ini emang waktunya Naura tuh sedikit banget kak sama aku. Dia kan bimba juga nih. Aku nganterin nanti ceritanya aku sama adanya. Terus kalau jadi si adanya ini tidur maunya tuh gelap. Sedangkan Naura tidur maunya terang. Jadi si Naura ini kadang tidur sama neneknya. Karena kamu sama baby. Nah setahun itu sebenarnya aku ngerasa udah cukup adil sih kak. Kayak kita masih suka ke playground, aku masih suka jalan berdua sama dia. Cuman mungkin emang anaknya tuh tipe yang sensitif banget gitu. Ternyata pas kita bawa ke villa itu, pintu-pintunya yang kebuka, dia ngerasa sendiri. Nah, iya bener kak, mungkin ngerasa dia tertekan gitu. Iya, karena the whole time selama bertahun-tahun saat adik belum datang ke dunia, cuma ada aku sama mama gitu. Nggak tahu ya, mungkin bisa jadi non medis kan ya kita nggak pernah tahu ya, walahu alamnya. Tapi mungkin juga anak ini ngerasa kesedihan yang amat sangat. Dia ngerasa bahwa semenjak ada adik bayi ini, mamaku tuh diambil gitu. Dan mungkin kalau gue sakit,
mama bisa perhatiannya tuh bener-bener fully ke gue, bukan ke adik lagi, bukan ke si ribet gitu loh. Supaya mama tuh bener-bener seperti dulu, mama sama aku lagi, tapi banyak possibility. Akhirnya kan yang terjadi adalah kamu bener-bener perhatiannya, namanya anak sakit bener-bener full ke dia gitu kan. Iya. Tapi apapun itu, aku percaya Tuhan bisa mengirimkan begitu banyak pertolongan melalui banyak orang, termasuk mungkin Pak Kosim. Tapi what I believe, yang aku percaya bahwa kalau anakmu bisa sehat, pulih, balik lagi normal seperti hari ini, itu karena doa ibunya luar biasa, sholat ibunya yang luar biasa, doamu yang menyelamatkan anak kamu. Orang lain nomor 2, tapi kamu yang menyelamatkan anak kamu. Karena doa ibu tuh benar-benar kekuatan yang luar biasa buat anak. So you have a special kid, kamu punya anak yang spesial, diberikan talenta yang spesial sama Tuhan. Dan aku percaya ya sholatnya kamu, doanya kamu yang akan melindungi dia sampai dia besar nanti. Thank you ya udah mau berbagi, terima kasih. Luar biasa, again lagi-lagi kita melihat betapa cinta seorang ibu ini. Jangankan doanya, kalau perlu nyawanya pun diberikan kepada anaknya gitu. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah Naura masih diberikan kesempatan, masih dikasih umur sama Tuhan. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Lagi-lagi percaya tidak percaya, hal-hal seperti ini gak bisa kita jelaskan secara logika. Namun kita bersyukur apapun itu, aku percaya semua yang diizinkan Tuhan terjadi pasti akan membawa kebaikan buat kamu dan keluarga. Titip salam buat Naura, sehat selalu, dan jangan lupa sholatnya keluarga jangan sampai putus, karena hanya itu yang bisa melindungi anakmu. Amin. Kita jumpa lagi di episode berikutnya On The Spot Reveal.